harus mengeluarkan biaya Rp 1,2 miliar hanya untuk mencari cara menghilangkan ikan mas. Menggibah itu dosa, dosa, dosa. Tapi menggibah tentang ikan dosa nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, kembali lagi di channel Gan99. Mungkin pembahasannya agak telat beberapa minggu ke belakang. Saya melihat konten TikTok yang cukup viral nih. Dalam konten tersebut ada seorang pemuda yang melepaskan ikan mas di sebuah sungai di daerah Kediri. Dari konten tersebut mendapatkan kritikan dari netizen karena ikan mas dianggap invasif. Tapi anehnya ada juga yang malah mendukung perbuatan pemuda itu karena dianggap pembebasan perilisan ke alam liar, ikan mas ke alam liar itu guys. Video tersebut bisa dibilang sudah tersebar cukup luas untuk ukuran sosial media. Hal tersebut bakalan menjadi masalah besar jika ditiru oleh orang-orang yang tidak mengerti atau paham dengan air dari invasif dalam dunia perikanan. Sebelum kita bahas ikan mas itu invasif atau enggak, mungkin saya akan sedikit bahas dulu tentang definisi ikan invasif. Oke geng, jadi ikan invasif atau spesies invasif itu merupakan spesies asing yang masuk ke habitat lokal, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang mengakibatkan ancaman bagi habitat lokal, baik itu ikan lokal atau sumber makanan ikan lokal pada habitatnya. Kita coba analogikan biar gampang dan mudah dimengerti. Pada zaman penjajahan dahulu, ada bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia. Even wordt er fiks geschoten. 2 doden en 2 gewonden aan hun kant. Wij niets. 2 augustus. Kampong doorzoeken. Daar hebben we 3 uur werk mee. Niets te vinden. Is ook geen wonder, want eventuele ploppers hebben doorgaans geen uniform aan. Zij zijn dus niet te onderscheiden van de burgers. Zoek het dan maar uit. En de wapens hebben ze wel zo verstopt dat ze door ons niet te... Pada zaman tersebut bangsa Belanda menjajah dan menguasai Indonesia, yang mengakibatkan ancaman bagi bangsa Indonesia dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Nah geng, dari kejadian tersebut bisa kita analogikakan bangsa Belanda merupakan ikan invasif atau bisa dikatakan ikan asing, dan bangsa Indonesia dianalogikan sebagai ikan lokal. Oke geng, kita kembali ke topik konten ini. Ikan mas itu ikan invasif atau bukan? Oke geng, terlebih dahulu kita bahas tentang karakter ikan mas. Yang pertama, ikan mas itu suka memakan telur ikan lain dan juga masuk dalam jenis omnivora. Seperti yang kita ketahui, ikan mas ketika kita pelihara ikan tersebut mau memakan pelet yang notabene bentuknya seperti telur ikan. Tetapi jika di alam liar tidak mungkin ikan mas tersebut memakan pelet karena namanya juga alam. Yang ada hanyalah makanan yang berasal dari alam, bukan makanan buatan. Dengan asumsi tidak ada campur tangan manusia dalam segi makanan. Dengan kata lain, ikan mas harus survive dengan alam liar dan mencari makanannya sendiri, baik itu telur ikan, larva ikan, lumut, jentik, dan masih banyak lagi. Hal tersebut merupakan sumber makanan bagi ikan lokal. Yang kedua, karakteristis ikan mas ikan rakus. Dengan karakter tersebut otomatis ikan bakalan mengeluarkan kotoran yang banyak pula. Mungkin di antara kalian ada yang pernah memelihara ikan mas koki.
yang mana kalian bisa melihat sendiri ya, kotoran yang dihasilkan benar-benar banyak dan perlu filtrasi yang mumpuni, dan juga kita sebagai juragannya harus rajin menguras air akuarium tersebut. Yang ketiga, karakteristis ikan mas itu mudah berkembang biak dan bisa berukuran besar. Coba kalian bayangkan ketika ikan mas itu berhasil sampai ukuran yang besar dan tidak ada predator yang memangsanya, otomatis lebih cepat perkembangannya dan kuantitinya bakalan membludak. Sebagai bukti konkretnya di Indonesia pun seorang pemuda pernah menangkap ikan mas di perairan Danau Toba, yang tepatnya di Silsilahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Angkat. Ya tarah. Ya hadi. Tang lu malu eh. Tang lu tegel ni. Tarap don. Iya. Foto dulu. Oke. Di luar dilekan. Ini guys, 11 kiloan. Guys, 11 kiloan. Ikan mas tersebut sangat besar, hampir sama dengan anak TK ya, yang konon beratnya mencapai 15 kg. Kalau ikan sudah sebesar itu, mungkin di Indonesia sudah tidak ada ikan predator yang bisa melawannya. Saya jadi teringat satu artikel yang membahas tentang ikan mas untuk daerah Amerika yang terkenal dengan ikan predator yang ukurannya besar pun ikan mas itu sudah dinyatakan sebagai ikan invasif dalam sebuah artikel kumparan sains, menyatakan sejumlah ikan mas peliharaan yang dilepas liarkan ke danau di Bloomfield, sebuah kota sekitar 24 km selatan Minneapolis, Amerika Serikat. Dilaporkan ukurannya tumbuh menjadi raksasa. Polisi membuat risau pemerintah setempat. Lewat media sosial Twitter, pemerintah kota telah mengimbau warganya untuk tidak membuang atau melepas ikan mas ke danau. Otoritas di daerah Charlotte County misalnya bahkan telah memindahkan setidaknya 50.000 ikan mas dari saluran air pada November 2020 lalu. Bahkan di Carver County, Minnesota harus mengeluarkan biaya Rp 1,2 miliar hanya untuk mencari cara menghilangkan ikan mas. Jadi pesan dari saya melalui konten ini terus belajar dari pelajari tentang apa itu dampak dari invasif. Stop pelepasan ikan ke alam yang bukan habitat aslinya. Jangan lupa bahagia. Salam satu hobi, salam satu misi, visi, dan adieu.